Illuminati, ya. Illuminati kita tahu salah satu gerakan bawah tanah yang mempunyai misi besar barengan dengan Illuminati. Mereka punya misi terbesar di bumi ini, yaitu The New World Order. Nah, target mereka adalah dalam rangka mengurangi populasi manusia di muka bumi ini. Ini didapatkan dalam ruqyahnya Syekh Abdul Rauf Halimah. Maka pernah kami menyampaikan bahwa ada informasi yang diberikan oleh sosok manusia yang diruqyah, di mana syaitannya menyampaikan bahwa mereka adalah jin-jin muslim. Ketika ditanyakan bagaimana dengan virus corona yang ada di Cina, mereka mengatakan itu adalah benar. Itu adalah sebuah kebocoran yang akhirnya berkembang, menyebar. Lalu kami mengambilnya dan kami memindah-mindahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrullah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Saudara-saudara seimanku, dimanapun saja antum berada, kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Apapun keadaan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kami cintai, tentang pengambilan informasi, maka sesungguhnya ada rambu-rambunya yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, jika sumber informasinya adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir dan sahih, maka ini keakuratannya sudah 100%. Jika sumber informasinya adalah ijma' para ulama, ahlus sunnah wal jamaah, maka ini adalah sumber informasi yang akurat, valid 100%. Jika sumber informasinya adalah dari kisah-kisah dan cerita Bani Israel, atau yang disebut juga dengan Israiliyat, maka Nabi SAW memberikan peringatan, jangan kamu mendustakan seluruhnya, dan jangan pula kamu menerima seluruhnya. Jadi tetap harus ada kewaspadaan pada kita. Jika sumber informasinya dari sumber-sumber yang bukan dari Islam, atau sumber-sumber Islam akan tetapi Islam sekuler, maka ini masuk dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Harus kamu cek dulu kebenarannya. Harus kamu lakukan klarifikasi terlebih dahulu, sehingga kamu tidak langsung menerima, apalagi menetapkan hukum di atas informasi yang diterima dari sumber-sumber media yang ada. Apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kebohongan ini. Di zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta ini. Itu. Kemudian berikutnya, apabila sumber informasinya adalah mimpi. Memang benar, Rasulullah SAW mengatakan, mimpinya orang-orang beriman di akhir zaman adalah bahagian daripada kebenaran. Hampir-hampir saja seluruh mimpi orang-orang beriman, ini orang beriman loh ya, orang-orang yang saleh dan taat, di akhir zaman itu jadi kenyataan. Akan tetapi, kalau sembarang orang mengaku-ngaku bermimpi, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada bagaimana menurut ijma' para ulama. Bila mimpi tersebut tidak ada pertentangan dengan apa yang sudah baku dan tetap dalam agama ini, dan mimpi itu bersumber dari orang soleh dan taat, kita boleh untuk menerimanya. Tapi tentu saja mimpi tersebut tidak bisa dibangun di atasnya syariat baru, ajaran tambahan di atas ajaran yang sudah ada. Ini tentu saja perkara yang batil dan sesat. Apabila mimpi itu bersumber dari orang yang enggak jelas, dari orang yang punya akidah yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyimpang, secara 100% kita tolak mentah-mentah. Kemudian berikutnya,
apabila informasi bersumber daripada jin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter asli bangsa jin itu adalah berbohong. Karakter asli bangsa jin itu adalah dusta. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejujur-jujurnya bangsa jin itu adalah sedusta-dustanya bangsa manusia. Wow. Bagaimana kita akan bisa percaya informasi-informasi yang disampaikan oleh mereka? Apalagi bangsa jin ini levelnya level setan. Paling kita tidak bisa percaya. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, maka pernah kami menyampaikan bahwa ada informasi yang diberikan oleh sosok manusia yang diruqyah, di mana syaitannya menyampaikan atau jin yang berbicara dalam tubuh orang itu menyampaikan bahwa mereka adalah jin-jin muslim. Ketika ditanyakan bagaimana dengan virus corona yang ada di Cina, mereka mengatakan itu adalah benar. Itu adalah sebuah kebocoran yang akhirnya berkembang, menyebar. Lalu kami mengambilnya dan kami memindah-mindahkannya. Ini didapatkan dalam ruqyahnya Syekh Abdul Rauf Halimah. Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kalian melakukan itu? Memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia sehingga menimbulkan kematian. Jawaban mereka adalah kami balas dendam. Ditanyakan lagi, kenapa kamu balas dendam? Mereka jawab, bangsa jin yang muslim ini menjawab, karena mereka menyakiti saudara muslim kami yang ada di Uyghur, Xinjiang, Cina sana. Maka kami tidak menemukan cara untuk membalasi rasa sakit ini kecuali dengan menyebarkan apa yang sudah bocor daripada virus novel corona baru tersebut. Kemudian Syekh Abdul Rauf Halimah mendakwahi mereka agar kalian berhenti dan bertobatlah melakukan itu. Dan para jin itu bersumpah dan berjanji untuk tidak akan melakukan kembali. Kemudian diajak berbicara syaitan dari bangsa jin tentunya. Maka mereka mengatakan, ditanya, dari mana kamu mendapatkan virus novel corona baru ini? Dan kamu ikut menyebarkannya. Mereka mengatakan, inilah ciptaan Illuminati. Ya, Illuminati kita tahu salah satu gerakan bawah tanah yang mempunyai misi besar barengan dengan Illuminati. Mereka punya misi terbesar di bumi ini, yaitu The New World Order. Nah, target mereka adalah dalam rangka mengurangi populasi manusia di muka bumi ini. Sebatas itu, saya menyampaikan kepada publik. Tetapi ingat, apa yang tersampaikan kepada publik tersebut, saya lapisi dengan suatu pernyataan bahwa seandainya ini adalah benar, maka kita tidak dianjurkan untuk percaya, sebab sumber informasi dari bangsa jin dan syaitan adalah sumber informasi yang tidak bisa dipegang. Bahkan Rasul mengatakan kecenderungannya kepada dusta. Dan kalau seandainya kita lihat kepada kesamaan daripada misi terselubung atau rencana rahasia dalam 50 protokoler Illuminati, di mana salah satunya adalah memang bercita-cita mereka ke depan di bawah payung The New World Order mengurangi populasi manusia di muka bumi. Yang boleh bertahan hidup itu hanyalah ras mereka dan kelompok yang betul-betul sudah diyakini mendarah mendaging kecintaannya dengan mereka. Di luar itu harus binasa semua. Maka bumi akan dipimpin oleh mereka saja. Maka kita tahu penggenggam dunia hari ini adalah Illuminati. Kita tahu orang-orang terkaya di muka bumi ini hampir keseluruhannya ada di bawah organisasi besar yang disebut dengan Freemasonry. Mereka ini sekali lagi punya cita-cita menata tatanan dunia baru ke depan. Nah, informasi dari bangsa jin dan setan hanya sekedar kita tahu. Tetapi dari protokoler yang bocor ke publik, apa yang dirahasiakan secara busuk oleh Illuminati dan Freemasonry ini di bawah payung The New World Order, inilah yang menjadi pegangan kita. Mereka yang menciptakan senjata pemusnah massal. Mereka yang merencanakan perang dan menyusun perang. Mereka yang menentukan kekacauan di berbagai negara di muka bumi ini. Semua dalang daripada petaka, bencana, musibah, mereka di balik itu semua. Saudara-saudaraku yang kami cintai, termasuk rencana terbusuk mereka yaitu 2022, yaitu bagaimana populasi manusia di bumi ini hanya tersisa 8% atau 9% saja lagi.
Dalam jumlah 500 jutaan orang saja. Habis itu seluruhnya habis. Ini cita-cita mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba yang amat Allah kami muliakan. Berarti bukan kita mengambil informasi dari bangsa jin dan syaitan. Kita telah mengimani perkara ini. Tetapi kadang-kadang yang mengupload ceramah kita itu tentu saja sudah menyetel mana-mana yang kata menurut mereka ini keren, diambil. Tapi mana-mana yang bahagian yang kira-kira bisa untuk menjadi alas, itu tidak mereka tinggalkan. Akhirnya publik salah sangka dan menganggap bahwa hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali ini ceroboh sehingga mempercayai informasi yang berasal dari bangsa jin. Coba simak ceramah saya yang ada di membongkar rahasia alam jin. Menurut Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, perhatikan bagaimana saya menyampaikan. Apakah mungkin setelah saya menyampaikan demikian, lalu saya percaya kepada mereka? Saya berharap kita seluruhnya juga tabayun, tidak langsung serta-merta langsung menyerang dan menyebar. Sama dengan Ustadz Alfian Tanjung, satu potongan ceramahnya itu langsung diambil kemudian diupload tanpa rasa tanggung jawab. Mungkin niat yang mengupload bagus untuk supaya yang lain tahu, tapi jangan dipotong. Karena ternyata ada pondasi-pondasi, alas-alas beliau mengatakan itu. Dan ini penting. Dalam hal ini saya merujuk kepada apa yang difatwakan oleh pendiri mazhab yang pertama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak rela kalian menyampaikan fatwaku tanpa menyertakan dalil-dalilku. Artinya maksudnya di situ apa? Beliau baru mempersilahkan fatwanya disampaikan, tapi fatwa itu keluar dengan dalil yang seperti ini. Demikian juga ketika saya menyampaikan suatu perkara, hendaklah asal muasal saya menyampaikan perkara itu juga dimuat. Jangan dipotong lalu yang perkara itu saja yang disampaikan. Ini berbahaya, saudaraku. Akhirnya orang akan salah sangka, kemudian orang akan menuduh yang tidak-tidak kepada da'inya, kepada ustadznya, kepada ulamanya. Tolong biasakan kepada kawan-kawan yang mengupload ceramah para alim dan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, dai-dai kita, habib-habib kita, berfikirlah, merenunglah terlebih dahulu. Ini kira-kira akan menimbulkan efek yang bisa berbahaya nggak bagi dai kita, ustaz kita, ulama kita? Atau kalau memang mau menyebarkan, sebarkan secara utuh, jangan dipotong-potong, agar kesimpulan ceramah yang disebarkan secara utuh ini orang akhirnya bisa mendapatkan perisai-perisai ya, atau pondasi-pondasi kenapa isinya seperti ini. Ternyata pondasinya itu ada, dasar-dasarnya ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan sesungguhnya makar musuh-musuh Allah siang dan malam. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan makar siang dan malam yang kamu kerjakan dalam rangka untuk menghabisi umat manusia di muka bumi ini dan agar memperbanyak calon-calon penghuni neraka jahanam. Semoga Allah lindungi kita seluruhnya dari mewabahnya penyakit dan ta'un ini, atau wabah dan bala ini, dan mudah-mudahan Allah SWT melepaskan Indonesia secepatnya dari epidemi yang sekarang untuk seluruh dunia sudah menjadi pandemi yang mengerikan. Ma'adhanallah, Allah pelindung kita, Allah sang pencipta, termasuk Allah lah pencipta daripada virus novel corona baru ini yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.